Baik, kita lakukan P2H ya, pengetesan untuk operator SDT, Side Dump Truck bahasanya, di unit Pulpo EVA 16 seri berapa? 610 di PT Karunia Armada Indonesia. Jadi kali ini kita mau menjelaskan cara pengetesan untuk new hire ya, calon karyawan yang untuk operator trailer EVA 16 seri 610. Tahu produk dari mana? Swedia. Ya, oke. Jadi berapa jumlah tire yang ada di 54. berapa? 54 tire. Ini yang sebagai tanggung jawab setiap waktu seorang operator. Jadi kamu lakukan aja. Kita mulai sekarang untuk pengetesan P2-nya seperti apa. Apa yang harus kamu cek dulu? Cari majun di bagian dalam. Baik, langsung dicek oleh engine. Cara mengecek dipstick oleh engine seperti apa. Sudah berapa lama sampai mengoperasikan Volvo EVA 16 seri 610? Kurang lebih setahun. Sebelumnya Scania yang seri 580. Cabut aja dulu, baru cek gimana hasilnya. Di antara min dan plus. Oke. Baik, masukkan kembali. Setelah itu kita lakukan ya untuk pemastiannya seperti apa. Cukup ya. Selanjutnya setelah itu cek di bagian mana? Air radiator. Nah, air radiator yang sampai cek sekarang, apabila terjadi kurang di air tersebut, yang harus sampai lakukan apa pertama? Menambah dengan air apa? Air khusus. Apa itu? Khusus untuk unit ini. Nah, seandainya tidak ada air yang khusus, apa yang harus dilakukan? Diisi dengan air yang bisa dikonsumsi. Seperti air apa itu? Aqua. Air aqua. Nah, ya dah. Baik ya, berarti air yang bisa dikonsumsi. Nah, selanjutnya dicek di bagian mana lagi? Air wiper. Ya, apa itu namanya? Shock cabin ada berapa? 2 sama belakang. Ya, berarti total ada 4, 2 depan, 2 belakang. Yang ini apa? Ini filter udara untuk AC. Selanjutnya yang ini? Ini Pak. Ya. Ini buat tutup kabin. Caranya seperti apa? Jelasin aja caranya. Ini ada ditekan sana. Oh, ada ditekan di sana, terus? Ditekan terus di. Jadi untuk memastikan sebelum kabin diangkat, apa yang sampai harus lakukan? Oh, dipastikan dulu Pak, di situ misalnya di ya, ini grillnya ini dibuka atau ditutup? Dibuka, Pak. Oh, dibuka. Setelah itu apalagi yang harus dipastikan lagi sebelum barang-barang dalam kabin aman. Aman ya. Jadi tidak ada air ya, tidak ada namanya besi pada saat mau diangkat. Baik, selanjutnya kita mengarah ke bagian depan. Ini ada ya, kondensor AC, terus after cooler, baru radiator. Di sini ada komponen gearbox steering. Tahu fungsinya itu untuk apa? Untuk steering Pak. Untuk steering ya. Jadi pada saat gearbox steering itu bekerja, itu untuk meredam ya getaran. Ya, getaran yang ditimbulkan dari ban, dari jalanan. Jadi untuk memutar steering pun kanan atau kiri itu tidak boleh mentok. Seandainya mentok, kamu rilis sedikit. Jadi biar sirkulasi ke servo pumpnya lagi atau servo steeringnya lagi. Yang ini di itu elektrikalnya. Nah, elektrikalnya. Baik,
ada yang masih kurang untuk tanggung jawabnya operator juga ini ya, membersihkan ya lampu sen, termasuk lampu-lampu yang ada. Nah, kelengkapannya juga sampai harus bersihkan. Nah, ini ada komponen di bagian sini. Nah, jadi sebelum menaikkan cabin, mengangkat cabin, ini harus disetel dulu. Nah, di sini ada aturannya 1 sampai dengan 7 step ya, 7 bagian. Baik, kita lanjut di bagian roda ataupun tire. Cara menghitung tire seperti apa untuk trailer? Dari sebelah kiri. Kirinya mana? Oh, kirinya sini dong. Oh. Ya. Kamu dekat di sini. Nah, ini buat teman-teman semua ya. Untuk para operator baik yang LP ataupun yang big digger, yang khusus trailer. Ini kalau ada temuan di bagian shoulder ataupun bagian perut. Nah, perutnya ini ada sobek seperti ini. Ini segera ya. Nggak usah nunggu lama, segera dilaporkan untuk melakukan replace atau penggantian di rolling. Ini bahaya sekali ya, apalagi ban bagian depan ya, buat teman-teman juga biar juga dipastikan lagi, karena pusat daripada ketentuan untuk mengemudi itu di bagian ban depan ya. Teman-teman juga pastikan, ini jangan dibiarkan, ini bahaya, apalagi dapat tekanan seperti ini. Baik, lanjut di bagian sini. Ini apa? Ya, disconnect switch ya. Jadi untuk pengenalan komponen yang saya sering sampaikan, pada saat kita melakukan P2H, khususnya di unit manapun, kalau ada yang menemukan disconnect switch-nya seperti ini, di sini yang harus fokus dulu dilakukan P2H-nya, baru di bagian depan. Jadi untuk memastikan arus itu terputus atau terhubung atau tersambung ya. Ini posisi on, aktif. Jadi posisi off-nya seperti ini, harus di-off-kan dulu. Jangan sampai pada saat kita melakukan P2H, ini posisinya on. Khawatirnya ada yang menggerakkan pada saat kita berada di bagian bawah. Ya, ini hati-hati teman-teman ya. Baik, kita aktifkan kembali. Ini ada berapa tabung? Ada 5 ya. Ada 4 di bagian sisi sebelah kiri, 1 di bagian belakang ya. Ini untuk apa ini? Tekanan udara untuk supply. Ya, ke brake ya. Di sini ada lambangnya ya. Ini supply untuk transfer ke bagian belakang. Wajib nggak kamu buang ini? Wajib, Pak. Wajib. Setiap kapan? Setiap hari ya. Jangan sampai ini lalai. Karena kemampuan daripada brake ini di sini ya, bukan berarti karena ada apa namanya ini, karena ada ini apa namanya, filter apa, air dryer ya, air dryer, ini air cleaner ya. Jangan sementang ada bahasanya air dryer yang untuk menghangatkan, kamu tidak buang ini ya, itu salah. Wajib harus dilakukan pembuangan ya, jangan sampai lalai, jangan sampai bahasa malas. Ini apa namanya, air cleaner. Yang di atas free cleaner, dia yang menyedot apa, menghisap debu-debu kasar ya, termasuk debu-debu yang memang partikelnya besar-besar di filter di sini ya, baru dibersihkan ya di elemennya. Ini elemen. Untuk kita lanjut di bagian tangki hidrolik. Tahu kapasitasnya berapa liter? Kurang tahu. Jadi menggunakan oli apa? Oli hidroliknya tipe apa? 90, 40 atau 10? Nah, harus tahu dong. Operator kok. Berapa? SI berapa? SI 10, 90. Coba kamu pilih. Atau 10. Untuk hidrolik. Kapasitasnya nggak usah saya sebutkan dulu. Tipenya dulu. SI 10. Kenapa SI 10? Kamu tahu? Kalau nanya Pak, jenis kentalannya. Nah, kental. Berarti oli 10 lebih kental. Ya. Oli 90 lebih cair. Ya. 90 lebih cair. Wah, salah kamu.
Ya, kita lanjut. Ini Auto loop. auto loop grease, ya, pastikan dia ini yang menyuplai, ya, membackup di bagian komponen-komponen Premoper aja. Ya, untuk yang di bagian bezel dan dolly tidak, ya. Ini apa namanya? Di sini ada, ya. Kalau dibuka ada filter. Apa itu namanya? Apa lagi namanya? Water Separator. water separator untuk memisah bahan bakar dengan Air. air. Kalau yang ini Apar, Pak. apar. Apa itu apar? Alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan. Baik, jadi ini untuk membackup untuk komponen-komponen yang terjadi kebakaran yang sifatnya kecil, ya, yang ringan. Jadi kalau yang sudah besar memang harus dilengkapi dengan fire suppression, ya. Kita lanjut di bagian roda belakang sebelah kiri. Apa ini? Yang di tengah? Sumbu di tengah ini namanya Pedal grip. final drip. Tahu fungsinya final drip? Mereduksi. Reduksi putaran. Ya, putaran, ya, putaran roda. Di sini yang memberikan traksi, ya, memberikan tenaga di sistem traksi rodanya. Ada berapa final drip? Totalnya ada 4, ya. 2 kiri, 2 kanan. Baik, kita lanjut di bagian sisi sini. Apa itu namanya? Spring, Turnion, U-ball, center ball, terus bawah lagi torque root, ya. Ini dipastikan lagi, ya. Jadi ada batas toleransi juga kekuatan daripada spring, ya. Kekuatan daripada spring itu ada toleransinya. Nah, yang memegang axle-nya itu adalah di bagian torque root, ya. Untuk diikat di bagian tornion. Tornion itu ada bushing, ya. Ada bearing. Nah, bekerja seperti ayunan, ya. Depan belakang aja. Yang di bagian tengah pit wheel, fungsinya untuk mengikat, ya, mengikat di bagian bezel. Yang di tengah namanya kingpin. Baik, lanjut. Yang ini alarm mundur, Pak. alarm mundur, back alarm, chamber, terus di sini piste. Nah, itu, ya, untuk pit wheel komponennya. Dipastikan lagi, ya, buat teman-teman yang operator-operator yang menggunakan pit wheel, dipastikan lagi dudukan ataupun retak ataupun kekendoran daripada baut-baut pengikatnya. Jadi ini juga salah satu penyumbang, ya, potensi terjadinya kecelakaan kalau kita tidak paham di P2H-nya. Jadi P2H itu sebenarnya kompleks, ya, benar-benar harus detail. Nah, ini namanya landing jack, landing gear. Ya, ada dua step, ya, ada 2 cara. Yang pelan dan yang memang kondisi posisi kekuatan. Ya, jadi kalau semakin kita dapat tekanan, beban, kita dapat ayunan ataupun goyangan yang lebih ringan. Ya, tapi memang lambat turunnya, tapi memang cara menaikkan beban ini kuat dia. Ini produk bezel dari Corindo, ya. Ya, dari Corindo. Jadi beda dengan Patria. Jadi ada dua pilihan. Ada 2 pilihan juga. Ini kita masih di bagian Premoper. Ini cara membuka, ya. Ini locknya juga harus dipastikan. Dan ini sebenarnya ada rantai, ya. Rantai ini tidak boleh diambil. Ini sebagai pengunci rantai yang ada di situ. Jadi ada dua tipe juga yang sering kita pakai, Joss dengan yang lainnya. Ada 2 pit wheel jenisnya. Dan di sini kontrol daripada apanya? Dam bezelnya ada di situ. Baik, ya. Kapasitas dari ini coba kamu di situ. Tangki bahan bakar ada berapa? 700 liter. Pakai apa ini? Pakai solar, kan? Jangan pakai bensin. Oh, kamu. Nah, ini Loto. Sebelahnya emergency stop. Jadi ada 2, ya, ada 2 tombol. Ini posisi on, ya. Jadi ini untuk memutus arus listrik dari baterai ke kunci kontak. Kali ini memutus semuanya,
Ya, sistem engine. Ya, jangan pernah ini dibuat mainan. Ya, karena ini saat emergensi saja digunakan. Seperti apa emergensi? Terjadi kebakaran ataupun ada masalah yang memang harus dilakukan, kita tekan di sini ya. Ini jangan pernah ditutup ini tangkinya. Kapasitasnya 185. Jadi sampai sebagai operator, teman-teman juga ya, untuk bisa memastikan oli hidrolik secara umum ya. Ini secara umum bicaranya adalah oli yang digunakan untuk oli hidrolik adalah SAE 10. SAE 90 itu yang berhubungan sama gear, termasuk yang transmisi, termasuk yang diferensial ataupun yang lain. Nah, SAE 10 ini umumnya untuk hidrolik. Ada juga telus, ada juga yang apa? Turalik. Nah, itu banyak, tergantung dari rekomendasi. Baik ya, paham ya? Nah, ini suplai untuk angin ya. Nah, ini dipastikan ya, ada kebocoran, ada rembesan di oli juga ada itu ya, untuk ke sistem PTO. Ini dipastikan ke teman-teman para operator trailer, double trailer khususnya juga. Ini dipastikan lagi, jangan cuman taunya apa? Bawa mancal ya. Ini harus tanggung jawab. Teman-teman juga pada saat saya tanya ataupun saya jelasin, kenapa kok operator harus tahu semua nama komponen? Bisa sampean jawab? Iya, jadi salah satu ya teman-teman pahamin, kenapa operator wajib bukan harus diapain, memang wajib untuk, oh ini namanya tire atau ban roda ya, ini namanya tangki, oh itu namanya tangki hidrolik, kapasitasnya juga harus tahu. Jadi untuk memastikan pada saat ada pelaporan ke mekanik ataupun ke pengawas, rusaknya apa, nah, kita harus tahu, akan lebih baik. Jadi bukan karena operator itu sifatnya harus memahamin, tidak. Cuman hanya sekedar tahu, untuk memperbaikinya adalah mekanik. Jadi lebih mudah penanganannya. Ini transmisi ya, itu ada gelas penduganya juga karena ketutup kotoran lumpur. Nah, itu ada gelas penduganya, levelnya. Di sini ada PTO, power take off-nya sebelah kiri ya, sebelah kiri sana. Baik, kita lanjut di bagian sisi belakang. Total ada berapa roda? 54. Jadi tanggung jawabnya operator atau departemen tire ini? Kalau buat kebocoran orang tire. Iya. Jadi ada masing-masing tanggung jawabnya. Ini kita lanjut di bagian Excel. Sudah di pesel 1 ya. Apa namanya? Stabilizer. Kalau yang di sini di bagian bawah spring, terus tongkrut, chamber. Ya, Excel ini ya. Jadi teman-teman pahamin, namanya Excel itu adalah sumbunya. Ya, sumbu daripada asnya ya, asnya. Ini sumbunya seperti ini. Jadi berapa Excel ini? Ada 4 Excel. Jadi harus paham. Jadi pada saat pelaporan kebocoran roda ataupun kerusakan di bagian Excel berapa kamu harus tahu. Ya, Excel 1, 2, 3, dan 4. Dimulai dari depan. Jadi kebocoran juga harus tahu pesel berapa. Ya, Excel di nomor berapa. Nah, itu. Jadi pelaporan kebocoran juga. Nah, ini ya, dari produk Corindo. Ini dolinya, penyambung dari pesel 1 ke 2, 2 ke 1. Ini dia. Jadi kapasitas tonasenya per satu pesel berapa? 85 ton. 85 kali 2 berapa? 100. Kamu hitung-hitungan aja lambat. Aduh. Jadi tonase grossnya, kotornya adalah 150-an ya. Jadi 156 itu udah standar kita. Jadi beda juga, nanti ada produk yang Corindo yang memang 115 ton untuk di pesel 2. Nah, jadi di sini kita tidak gunakan, kita gunakan di perusahaan set sebelah ya. 115 ton untuk pesel 2. Di sini juga kita lanjut di bagian pesel 2. Kamu jelasin aja. Ya, ini apa? Ini apa? Ini
Ya. Ada yang merah benda, ada yang pada juga, terus bagian putih ada yang pada benda, ini yang bagian dijual, semua itu ada pembicaraan atau tidak, Dan kamu juga harus perhatikan ya, ini saya jelaskan lagi, saya ingatkan lagi, ini stopper ataupun bantalan daripada ya stabilisernya juga harus dilihat. Jadi ketebalan sama tipisnya juga itu mempengaruhi daripada ya, ayunannya. Jadi jangan cuman taunya apa tadi, pancal ya kan itu. Terus tanggung jawabnya operator apa lagi di bagian belakang sini? Ya, nomor lambung juga ya teman-teman, jangan sampai ada teguran. Ini hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Saya selalu ingatkan kenapa harus dibersihkan ya, bagian lampu juga bagian belakang, untuk memastikan ya untuk pengguna yang lain. Nah, jadi pada saat mau overtaking ya, nomor berapa ini ya kan lebih jelas ya. Jadi ini sebagai memang bantalan untuk didorong ya saat unit ini amblas seperti ini. Oke, kita lanjut di bagian inside cabin ataupun bagian dalam cabin. Jadi di semua unit yang ada di Karunia yang dari tipe roda 10 bahkan roda 12 ini dilengkapin CCTV ya. Jadi CCTV-nya ada 4, 2 di bagian atas kanan kiri, 2 juga di bagian dalam. Untuk tugas tanggung jawabnya kalian juga hanya menjaga, tidak merubah daripada arah ataupun posisinya. Jangan sekali-sekali ya. Itu. Baik. Nah, untuk menutup grill ya diperhatikan, jangan dihentakkan, ditahan. Ya oke, baik. Kita bagian dalam. Baik, kita lanjut di bagian inside cabin ataupun bagian dalam cabin ya. Di unit Volvo F16 seri 610 dengan siapa? Nama lengkap? Dodi Patibang. Dodi Patibang. Patibang. Ya. Asal dari Toraja. Toraja. Umur berapa? 35. Berapa? 35. 35. Sudah berkeluarga? Sudah. Berapa anak? Belum. Belum. Ya. Wih, harus itu cepat. Ya. Baik, saya mau jelasin dulu ya. Ini ada apa? CCTV ya. Ada 2 di bagian dalam yang mengarah ke depan. Oh, iya. Ada mengarah ke operator. Jangan sekali-sekali yang saya bilang apa? Merubah posisi. Ingat ya, ini ketentuannya jelas. Baik. Ini ada apa namanya? Radio. Untuk apa itu? Radio itu? Komunikasi. Ingat ya, radio hanya untuk komunikasi kerja. Memastikan komunikasi itu tersambung 2 arah. Jadi jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Ingat, ini saya pesankan ke pengguna yang memakai unitnya pakai radio komunikasi, khususnya di area pertambangan. Jadi biar tidak kredit komunikasi teman-teman, karena ini juga apa kategori di P2 apa ini? Tidak ada radio, tingkat kodenya apa? A. Ya, atau AA juga ada. Tergantung perusahaannya menggunakan P2 ini kodenya apa. Jadi ini sangat penting sekali, komunikasi tidak tersambung fatal ya, akibatnya fatal. Makanya harus dijaga ya. Tanggung jawabnya operator tidak hanya untuk ngoperasikan aja, tapi harus tahu menjaga, merawat seperti apa. Jadi tidak mudah untuk masuk ke dunia pertambangan ya, tidak mudah. Gimana caranya, prosesnya panjang. Sudah berapa lama sampai proses menunggu untuk dilakukan tes? Dari tanggal 10 sampai hari ini. Jadi berapa lama itu? Seminggu lebih. 1 mingguan ya. Ya. Jadi prosesnya panjang ya kan. Jadi sebagai operator tambang itu tidak mudah ya. Jadi jangan merasa karena ada orang dalam, tidak. Semuanya tergantung oleh rezekinya masing-masing. Tinggal kita itu apa niatnya
ya. Niat kerjanya benar-benar. Baik, kita lanjut. Kita mulai di bagian komponen yang ada di sebelah kiri sampean. Kamu jelasin aja. Ini PTO-nya Pak. Ya, power take Pada off saat kita ya. mau damping, Pada saat kita mau damping atau tipping, terus sebelahnya klakson Pak. klakson ya. Pada saat digunakan untuk mundur. Ya. Ya, jadi ada dua ya, klakson. Ini untuk alarm ya, alarm mundur, bukan untuk klakson. Oh ya. Ya, itu alarm mundur ya. Oh ini bentuk otomatis nih. Ya, jadi ini untuk klakson angin ya. Ini untuk elektrik. Ya, betul. Nah, itu. Jadi ini untuk mundur, bukan untuk klaksonnya. Terus yang ini termilan. Interaxle sama Oh, interaxle. Jadi interaxle untuk menghubungkan roda depan sama belakang. belakang, interwheel Putaran roda kiri sama kanan Pak. kanan. Jadi dihubungkan ke semuanya Ya, sama. ya, atau untuk double beratnya bahasanya seperti itu. Ya. Jadi ada interaxle dan interwheel. Dan ada juga di sini ya tampilannya traction Oh, traction control. ya, TC. TC, traction control. Kalau di alat-alat HD atau OHT itu TCS, traction control system. Tahu cara melepasnya kan? Tahu, Pak. Tahu, operator kan gitu. Terus untuk ini bagian ini Masih sirkulasinya. untuk sirkulasi AC ya. Udah tahu cara ngaktifkan ya. Sudah, ini untuk apa nih? Ini audionya Pak. Audionya. Terus sambil on aja. Oh, ini terputus ya. Sudah terhubung. Sudah. Oke, baik. Baik. Kita lanjut di bagian sistem dashboardnya ataupun panelnya. Kamu bisa jelaskan itu satu persatu dari kiri dulu. Ini coolant temperatur Pak. Coolant temperatur. Pada saat coolant temperatur itu menyala, tindakan operator apa yang harus dilakukan? Pertama, tindakannya Cari tempat aman. cari tempat aman, Kemudian parkir, terus idlekan mesin, tunggu sampai dia kalau misalnya dia naik, ya. idlekan mesin. Kalau misalnya dia tetap bertahan di posisi high itu, segera laporkan ke mekanik Pak. Kecuali Baik. kalau misalnya dia turun, mungkin bisa kita. Baik, terima kasih. Jadi penjelasannya saya luruskan lagi, saya lengkapin. Pada saat terjadi temperatur menyala, memang ada baiknya kita idle. Ya, betul. Tapi ada dua kategori, bisa juga langsung dimatikan apabila memang kondisinya tidak boleh di idle. Contoh, hose pecah ya, atau kebocoran. Ya. Dan pastikan lagi untuk pengguna jalan lain, ini yang saya juga pesankan. Jadi info-info ke pengguna jalan bahwasanya saya di jalur kosongan atau muatan kilo berapa saya mengalami ya kerusakan atau breakdown. Hati-hati untuk para pengguna jalan. Aktifkan apa? Lampu hazard, pasang traffic cone-nya. Itu yang paling penting ya. Jadi pengguna yang lain juga harus diutamakan juga. Kita lanjut di bagian berikutnya. Ini untuk keterangan fuelnya. Fuel, kapasitas fuelnya berapa tadi? Itu 300 liter. 700 liter ya. Lanjut, Ini air pressure Pak. air pressure ya, itu bisa ditampilkan ya, bisa juga ada dua menu ya, ada dua tampilan. Baik, kita lanjut di sisi tengahnya. Di sini ada speedometer Pak. Speedometer untuk menghitung kecepatan unit ya, kecepatan laju kendaraan. Lanjut yang di tengah. Ini yang ini Pak. Ya. Ini simbol-simbol semuanya Pak. Ya, itu sebagai panduan ya, pada saat speed sampean, pada saat sampean menggunakan aplikasi mode apa, power atau ekonomi di situ. Ya. Ada lagi nggak timbul di situ yang pernah sampean nggak, apa maksud saya itu nggak pernah sampean gunakan? Ada HD, happy dot. Nah, itu untuk apa itu? Untuk powernya Pak. Powernya Iya. ya. Terus yang bawah Ini tachometer. tachometernya, RPM-nya ya, revolution per menit. Nah, jadi harus tahu ya, buat teman-teman juga penggunaan bahan bakar itu juga ditentukan oleh pengoperasian si operator. Makanya dilengkapin atau dipasang yang namanya apa nih? Ini data Pak. Iya, namanya pernah digunakan di perusahaan sebelumnya, apa namanya?
Kalau di Volvo saya kurang tapi kalau misalnya di Scania kayak ID button Pak. ID button ya, semuanya menggunakan ID button yang C200 ya, dengan Dynafleet. Nah, Dynafleet ya digunakan. Jadi wajib dipasang sebelum Anda beroperasi. Pada saat memasuki workshop ataupun washing, pencucian ataupun breakdown, ini wajib dilepas ya. Jangan sampai on ya. Nah, kita lanjut di bagian steering wheel. Di sini ada tombol-tombol, sampai bisa jelasin. Itu untuk resum ya. Resum itu dipakai untuk apa? Buat salah satu yang sampean ketahuin. Kalau misalnya nambah angin Pak. Nah, nambah angin ya. Berapa nambah angin RPM-nya? Ketentuannya? 1500 maksimal. Iya. Sampean tahu dari mana? Dari YouTube. Jangan sampean nonton YouTube. Enggak. Kadang saya lihat di sini. Oh, masa ada YouTube saya? Iya. Ah. Tapi sekarang sudah ada kayaknya. Hah? Sudah ada sekarang. Ah, di blog. Gak apa-apa ya. Yang penting saya memberikan edukasi sebagai pembelajaran buat teman-teman. Jadi pada saat kita memberikan ilmu sebaik-baiknya ya ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi buat teman-teman juga, saya tidak, bahasa batin saya juga, saya tidak perlu subscribe ataupun jadi YouTuber. Jadi amal yang saya cari itu ya amal-amal seperti itu, amal jariah. Jadi pada saat kita meninggal ya, ini bukan ceramah lagi. Yang diingat adalah kebaikan itu. Nah, jadi percuma kita kaya kalau kita nggak ada pernah berikan yang terbaik. Nah, ini yang teman-teman juga harus pahamin ya. Jadi saya mengedukasi ke teman-teman bukan hanya ilmu, tapi ibadahnya juga harus disesuaikan. Biarpun sampai Nasrani, sampai harus benar-benar juga beribadah. Nah, karena Tuhan itu memberikan kesehatan untuk sampai bisa apa? Bekerja dengan baik. Baik, kita lanjutlah, nanti kiranya ceramah lagi. Kita lanjut di bagian sebelahnya, sebelah kanan. Tombol-tombol menunya kalau misalnya kita mau nyari-nyari HM. Di situ pilihannya ya. Jadi HM-nya coba kamu bisa saya kotak. Ya, bisa. Klakson. Sampean cari HM-nya di bagian mana? Menu dulu. Ya. Setting. Trip. Berjelas lagi. Vehicle data ya, vehicle data kamu cari. Nah, HM-nya berapa itu sebutkan? 4.331. Ya, jadi jangan bingung-bingung, carinya di data unit ya, vehicle data. Nah, ini jadi HM itu harus cari di situ. Baik, kita lanjut di sini penggunaan apa aja itu aplikasinya? Trailer sama retarder. Retarder. Sekarang saya tanya, penggunaan retarder brake untuk posisi speed harus di menunya mana? Manual? Manual. Iya, Pak. Bukan otomatis. Bisa juga otomatis, Pak. Ya, lebih disarankan Otomatis, Pak. di otomatis, jangan di manual. Ya, di sini ada tulisannya situ, ya. Nah, gitu ada otomatis 0, 1, 2 dan 3. Nah, penggunanya kamu harus tahu. Paham ya? Kamu jelaskan lagi. Setelah itu untuk yang di bagian kanan lampu. Nah, itu yang di ya pilihannya seperti apa cara mengaktifkan ya? Ada lampu apa aja itu?
ada lampu senja, ya, Ya. ada fog lamp untuk lampu kabut, ya. Terus ini buat dekat ini Pak. Ya, apa itu? Seperti apa? Namanya? Misalnya kalau Pencahayaan. pencahayaan. Nah, kalau ditekan seperti apa? Jadi Sampai tekan, coba tekan. Nah, jadi jangan sampai bingung pada saat sampai tekan kok gelap semua. Nah, itu ya. Paham. Lampu hazard yang itu Ini remote ini. remote untuk Buat bisa nyalakan rotary. jadi itu untuk aplikasi tambahan sebenarnya ya. Tidak juga perlu harus pakai itu, semuanya sudah dilengkapi juga. Tapi itu untuk mempermudah sebenarnya. Ini ada di atas kepala sampean itu ada alarm untuk Alarm asap Pak. iya asap. Jadi di sini tidak boleh merokok ya. Sampean juga gunakan sabuk pengaman ya sebelum mengoperasikan. Pastikan tempat duduk sampean seperti apa. Nah, disesuaikan ya seatnya. Sudah berapa lama mengoperasikan unit ini? Kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun. Berarti sudah familiar ya. Ya, udah berapa jam sampai tempuh untuk di pulpo? Kurang lebih. Nah, saya kira sudah 2000 jam. Dah, dimatikan aja dulu. Sebelum matikan, pastikan semua lampu-lampu matikan. Ya. Dipastikan lagi semua aman. Untuk tipping sampean tahu ya, ini penggunaan untuk Satu ke dua. ya pesel 1, pesel 2 ada ditulis juga sama teman-teman biasanya. Nah, makanya jadi teman-teman untuk memastikan ini pesel 1 dan pesel 2 sebelum operasi, pastikan dulu, dites dulu. Khawatirnya pada saat dilakukan install ya penyambungan salah sambung. Jadi yang tadinya pesel 1 bisa pesel 2. Jadi bisa nanti dilaporkan ke mekanik. Oh, Pak, ini pesel 1 switchnya kok jadi apa? Ketentuannya biar jelas. Paham di situ ya? Ini untuk pemecah kaca jangan dipindah-pindah ya. Itu untuk emergency. Ada nggak saran untuk saya apa yang harus saya lakukan? Ada sampai saran? Nggak ada. Tidak ada. Aman. Aman Pak. Berarti tidak ada penekanan. Nggak ada Pak. Nah, Malah mendidik. mendidik. Ya, sekarang saya tanya, masuk di Karunia bayar tidak? Enggak Pak. Enggak. Iya. Masa enggak? Enggak. Bener. Iya benar Pak. Nah, berani sumpah. Sumpah demi Tuhan. Nah, berarti tidak ada bayar-bayaran kan? Iya benar. Berarti gratis, semuanya ditanggung. Semua Pak. Ya. Termasuk transportmu. Kalau transfer kemarin nggak ada tanggungan. Nah, Nggak pernah dijemput. ya, itu kan ada penjemputan ya, ada juga biaya makan. Itu. Nah, Karena saya kemarin setelnya di Sangatta. Sangatta, dekat ya. Jadi yang dari Balikpapan itu semuanya kita tanggung ya. Jadi baik dari medical check up, silakan medical check up, bisa dirembes, bisa dicairkan, bisa dikembalikan kalau memang yang sudah ada rezekinya ya. Jadi tidak ada, saya tegaskan lagi, masuk di Karunia manapun itu gratis, tidak ada pungutan biaya apapun ya. Dan harapannya dimanapun perusahaan kamu bekerja itu aturannya sama ya, aturan keselamatannya, tinggal aturan manajemennya seperti apa itu tidak bisa disamakan. Kamu dengan PT sebelumnya harus gini tidak ya, semuanya kita punya ketentuan. Paham ya di situ ya? Saya ingatkan ke teman-teman semuanya yang mau bergabung di Karunia, tidak ada sama sekali pungutan biaya ya. Kalaupun ada pungutan biaya apapun ya yang sifatnya administrasi, bisa ditanyakan langsung ke manajemen, jangan disampaikan di sosmed ya. Ini bukan solusi ataupun jadi jadi bagus, tapi pada pro kontra itu nggak bagus. Lebih baik sampai sendiri datang ke manajemen, tanyakan seperti apa ya, itu lebih jelas. Paham dari situ ya? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada tambahan, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Semangat bekerja, utamakan keselamatan, safety-nya. Terima kasih, semangat pagi, luar biasa.